Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin wa syafi'il mudnibin, alladzi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bil Mustafa Muhammad wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin al mayamin amma ba'du. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, di pagi ini saya akan menyampaikan salah satu hal yang berawal dari sebuah pertanyaan dari salah satu rekan saya dalam sebuah pengajian, ketika saya menyampaikan apa yang akan dialami oleh manusia setelahnya meninggalkan dunia ini. Sebagaimana kita yakini dan kita imani bahwa kehidupan yang akan dialami oleh manusia ini akan mengalami beberapa tahapan. Setelahnya kita melalui tahapan yang pertama dalam kehidupan kita, fase pertama yaitu kehidupan kita di alam rahim, yang mana kita tidak lagi bisa mengingat apa yang kita alami di dalam kehidupan rahim itu. Dan setelahnya menjalani kehidupan di alam rahim pada waktu 9 bulan secara umumnya, maka kita terlahir ke dunia ini untuk menjalani kehidupan, untuk menempuh proses perjalanan menuju kehidupan yang akhir. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa kita ini sedang berjalan dari sebuah titik menuju titik yang lain, yang Allah menyebutkan dalam Al-Quran, sering kita baca, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwasanya kita semua berawal dari Allah dan akan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pernyataan tersebut mengisyaratkan kepada kita tentang sebuah perjalanan yang akan kita lalui, tahapan demi tahapan, fase demi fase yang akan kita jalani. Dan masing-masing fase itu, masing-masing tahapan itu ada hubungan, ada kaitan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, kita sekarang berada dalam kehidupan yang kedua, kehidupan yang disebut dengan kehidupan dunia, yang tentunya kehidupan dunia ini diawali dengan kehidupan di alam rahim. Hubungan antara dunia dengan alam rahim ini adalah ibarat hubungan yang mana kehidupan dunia ini merupakan hasil dari kehidupan di alam rahim. Secara jelasnya seperti ini, bahwa ketika kita di alam rahim, Allah memberikan kepada kita wujud yang hari ini kita rasakan, yang hari ini kita saksikan. Manusia ketika terlahir ke alam dunia ini memiliki bentuk, wajah, dan dengan karakter-karakter yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan tentunya itu adalah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam rahim. Di alam rahimlah manusia oleh Allah dibentuk menjadi berwarna kulit putih,
berwarna kulit hitam, berambut lurus, keriting, atau yang lainnya. Dan pada proses pembentukan tersebut itu murni Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar. Allah memaksa dalam artian kita tidak punya celah, kita tidak punya kesempatan untuk memohon kepada Allah untuk berbentuk seperti bagaimana, berwajah kulit bagaimana, atau yang lainnya. Tetapi murni Allah memberikan semua itu kepada manusia yang ada di alam rahim tersebut. Tapi tentunya ada juga sebab-sebab mengapa Allah memberikan warna kulit seseorang menjadi hitam, menjadi putih, berukuran badan tinggi atau yang lainnya. Tapi ala kulli hal semua itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia di alam rahim. Dan setelah terbentuk di alam rahim, maka keluarlah. Ketika saatnya sudah tiba, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan melalui perut atau rahim dari ibunya itu, mengeluarkan manusia tersebut ke dunia ini. Dan jadilah seperti yang kita saksikan sekarang ini. Artinya bahwa apa yang kita dapatkan hari ini adalah apa yang diberikan Allah di alam rahim. Itulah hubungan antara dunia dengan rahim. Kemudian kembali pada yang tadi, saya menyebutkan bahwa kita berjalan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berangkat dari Allah dan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita melalui tahapan-tahapan, fase-fase kehidupan-kehidupan yang kita jalani. Tetapi antara satu dengan yang lainnya dalam kehidupan itu ada ikatan, ada hubungan. Dan hari ini, dunia yang kita jalani hari ini juga tak berbeda dengan alam rahim bagi dunia. Artinya bahwa kehidupan dunia yang kita rasakan hari ini adalah merupakan alam rahimnya untuk kehidupan yang akan datang. Alam dunia hari ini adalah alam pembekalan, alam pembentukan bagi kehidupan alam yang setelahnya, yaitu alam akhir. Kalau hari ini kita memiliki wajah seperti yang kita saksikan hari ini, berbentuk seperti ini karena dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala di alam rahim. Begitu pula halnya apa yang akan kita dapatkan di hari yang kedua setelah dunia ini. Bentuknya sebagaimana, berwajah seperti apa, berbentuk, berukuran bagaimana, itu ditentukan hari ini di alam dunia. Karena tadi disebutkan bahwa dunia ini merupakan alam rahimnya bagi alam akhirat. Jadi di antara keduanya, antara rahim dengan dunia ini, antara rahim dengan dunia dan dunia dengan akhirat ini, ada satu sisi ada persamaan, satu sisi ada perbedaan. Persamaannya adalah kedua-duanya sama merupakan alam pembentukan untuk alam selanjutnya. Jadi alam rahim, alam pembentukan untuk hasilnya nanti di alam dunia. Alam dunia pun sama, alam pembentukan untuk hasilnya nanti di alam akhir. Itu persamaannya. Hanya perbedaannya, kalau alam rahim pembentukan yang murni Allah yang menentukan tanpa ada interferensi kita manusia. Allah memberikan wajah, warna dan bentuk seperti apa, itu Allah yang menentukan. Tetapi alam dunia yang akan menjadikan bahan pembentukan untuk kemudian di akhir nanti, inilah yang berbeda. Karena bentuk yang kita dapatkan di hari akhir nanti adalah bagaimana kita membentuknya hari ini di alam dunia. Dalam istilah Al-Quran atau istilah agama disebut ada teori tajzimul amal. Tajzimul amal, bukan hamzah amal tapi ain mim lam ya. Amal. Karena berbeda, kalau amal itu harapan, kalau amal itu perbuatan. Jadi tajzimul amal.
mewujudnya perbuatan, melahirkannya perbuatan menjadi wujud yang nyata, itu tajzimul amal. Artinya bahwa tajzimul amal tersebut sebuah konsep yang menyatakan bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan mewujud di kemudian hari menjadi wujud yang nyata dengan bentuk yang nyata. Kita ambil contoh. Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana hukumnya menjelekan atau menggunjingkan sesama kita. Secara garis besarnya dalam ayat tersebut disebutkan bahwa wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah di antara kalian saling menggunjing atau saling menjelek-jelekan. Kemudian setelah Allah melarang hal tersebut, Allah menggambarkan, apakah kamu suka, apakah kamu senang kalau kamu makan daging saudara kamu yang sudah bangkai? Fakarihtumuhu, tentu kalian tidak akan menyukainya. Di ayat tersebut Allah tidak menyebutkan bahwa orang yang menggibah, orang yang menggunjing itu ibarat orang yang sedang memakan daging saudaranya yang sudah bangkai. Bukan. Allah tidak menyebutkan dengan ungkapan seperti, tetapi Allah langsung menyatakan bahwa janganlah kalian menggunjing karena kalian tidak akan suka memakan daging saudara kalian yang sudah bangkai. Artinya bahwa secara hakikatnya, secara kenyataan yang sesungguhnya, ketika kita sedang menggunjing saudara kita, maka kita sedang memakan daging-daging mereka yang sudah bangkai. Hanya masalahnya, hal itu tidak kita saksikan, tidak kita rasakan hari ini. Kita akan merasakannya di kemudian hari, di hari akhir. Hari yang mewujudnya semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Artinya bahwa ketika kita senang menggunjing, sedang menggibah sesama, maka nanti di hari akhir yang kita lakukan adalah memakan daging saudara-saudara kita yang sudah bangkai. Itulah diantaranya alam hakikat, alam kenyataan, alam mewujudnya sebuah perbuatan yang tidak akan ada satupun perbuatan sekecil apapun yang tidak akan berwujud di kemudian hari, di hari akhir nanti. Sebagaimana dalam surat Al-Jaljalah, di akhir surat Al-Jaljalah Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hanya barang siapa yang melakukan perbuatan baik sekecil apapun, sebesar jarah pun, artinya jarah itu sebuah ungkapan benda yang paling kecil, bahwa sekecil apapun perbuatan baik dan sekecil apapun perbuatan jahat yang dilakukan, maka ya rohu, kamu atau dia akan melihatnya, akan melihat wujud dari perbuatan itu, akan melihat bentuk dari perbuatan itu, baik dan buruknya. Secara tidak langsung juga ayat tersebut menyampaikan bahwa bagaimana berbentuknya amalan kita menjadi wujud yang nyata. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, dan hal itu bukan hanya untuk sebuah perbuatan saja, tetapi wujud kita sendiri, wajah kita sendiri yang akan kita dapatkan di hari akhir nanti tidak akan seperti yang kita rasakan hari ini. Nanti di hari akhir akan berubah wujudnya menjadi bentuk yang seperti kita bentuk hari ini. Allah dalam ayat yang lain menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna minhumul qiradata wal khanazir. Wa ja'alna, dan kami jadikan, minhumul qiradata, di antara mereka itu al qiradata, dijadikan menjadi qirodah, monyet, wal khanazir, dan babi. Artinya bahwa di kemudian hari ketika manusia dibangkitkan dari alam barzahnya, maka akan memiliki wujud tidak seperti wujud yang kita dapatkan hari ini, tetapi wujud yang akan berubah, wujud yang kita bentuk hari ini dengan perbuatan-perbuatan kita. Makanya Allah menyebutkan di antara manusia nanti ketika dibangkitkan di alam barzah nanti
Ada yang berwujudnya monyet, ada yang berwujudnya babi. Bukan seperti babi dan seperti monyet, tapi betul-betul berwajah babi dan betul-betul berwajah monyet. Pertanyaannya, dari mana wajah-wajah itu kita dapatkan? Dari mana wajah monyet itu didapatkan? Dari mana wajah babi itu didapatkan? Itulah yang saya jelaskan tadi, tadzimul amal, mewujudnya perbuatan. Artinya bahwa akan mewujudnya perbuatan kita menjadi wujud yang nyata di akhir nanti. Hadirin berbahagia rahimakumullah. Tahapan-tahapan hari akhir itu ada manjilah-manjilah, ada fase-fase, ada pos-pos yang dilalui. Jadi setelahnya dunia ini berakhir untuk masing-masingnya, dalam artian bahwa kesempatan kita untuk berbuat sudah tidak ada lagi, kesempatan kita untuk mencari kebaikan tidak ada lagi, kesempatan untuk memperbaiki kejelekan tidak ada lagi, yang ditandai dengan kematian, yang dalam pengertian keluarnya ruh dari jasad kita, yang menandakan bahwa berakhirnya kesempatan kita untuk mengubah segalanya yang kita dapatkan. Maka telah berakhir, kita mulai memasuki alam yang kedua yang disebut dengan alam barzah. Alam barzah tersebut merupakan tahapan-tahapan, manzilah-manzilah, pos-pos menuju alam akhir. Alam akhir, alam di mana kita mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kita. Alam barzah adalah alam penghalang, alam pembatas. Dalam Al-Quran disebutkan wa bainahuma barzahun, di antara keduanya itu ada barzah. Jadi di antara akhirat dan dunia ini ada barzah, ada tabir, ada batas yang menghalangi antara dunia dan akhirat. Makanya barzah itu bukanlah kehidupan akhirat dan bukan pula kehidupan dunia. Artinya bahwa alam barzah bukan kehidupan yang di sana bisa berbuat lagi kebaikan, dan di alam barzah bukan lagi alam yang di sana mendapatkan balasan dari kebaikan. Andai pun ada di sana, di barzah itu, kenikmatan atau penderitaan yang disebut dengan nikmat kubur atau azab kubur, itu hanya sebagai bentuk dampak di perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dunianya. Tapi belum merupakan sebagai balasan, karena tempat balasan hanyalah nanti di hari akhir. Tapi sebelum mendapatkan balasan tersebut, di alam barzah sendiri mendapatkan dampak-dampak dari perbuatan di dunia ini. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa ujian pertama, cobaan pertama bagi orang yang ketika mulai memasuki alam barzah adalah sebuah ujian, sebuah cobaan yang sangat menakutkan bagi dia. Karena ketika dia masuk alam barzah, dia memasuki alam yang gelap gulita, alam kesendirian, alam keterasingan, dengan berbagai ketakutan yang menghampirinya. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kulunas niyamun, setiap manusia atau seluruh manusia ini adalah sedang tidur. Wa idza matu intabahu, dan ketika dia mati maka dia akan bangun dari tidurnya. Artinya bahwa alam barzah merupakan awal kehidupan yang nyata. Alam barzah merupakan alam realita, alam awal realita yang dijalani sebelum memasuki alam akhir nanti. Maka di sanalah mulai ada cobaan, ujian yang didapatkan setelah masuknya alam barzah. Diibaratkan bahwa manusia ini ketika kita sedang tidur dan kita dibangunkan secara tiba-tiba, dan manusia itu atau kita ketika kita sedang tidur dan dibangunkan, kalau dalam bahasa Sunda disebut dengan kabur pangacian, arti can balik lembutan gitu. Artinya bahwa semua ingatan-ingatan itu belum terkumpul ketika kita baru bangun dari tidur. Semua memori itu hilang. Baru setelah beberapa saat segala memori ingatan muncul lagi. Ibarat itulah, begitulah seperti alam barzah. Ketika masuk alam barzah, semua pengetahuan itu hilang.
semua yang kita dapatkan itu hilang, sehingga kita seakan-akan orang yang baru bangun dari tidur, sehingga ada kalau kata Sunda mah ada lulungu, dia nggak ingat lagi apa yang dia ingat sebelumnya. Itu yang makanya dalam doa talqin ada salah satu kalimat udkuril ahda, ingat lagi janji. Artinya bahwa ingat janji-janji yang telah kamu sampaikan di dunia. Dan terakhir, mungkin ini bisa berlanjut untuk di pertemuan yang akan datang, sedikit saja, bahwa ada pertanyaan yang tadi pada mukadimah saya sampaikan. Ada pertanyaan dari salah satu sahabat saya ketika saya pengajian, Ustaz, bagaimana? Kan kita semua tahu bahwa dalam penjelasan hadis, ketika manusia itu masuk alam barzah, dihadapkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para malaikat. Dan pertanyaan tersebut sama yang disampaikan kepada ulama, kepada orang awam, kepada pejabat, rakyat. Artinya semua tanpa terkecuali mereka ditanya dengan jawaban yang sama, yaitu ada pertanyaan man robuka, wa man nabiyuka, wa man imamuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imamu, dan seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Kalau demikian, mungkin orang-orang yang tidak memahami bahasa Arab, orang-orang yang tidak pernah belajar bahasa Arab, mereka tidak akan paham dengan pertanyaan para malaikat. Sungguh bahagialah mereka yang pernah belajar bahasa Arab, mereka atau bahkan mereka menghafalnya dari dunia ini, sehingga mereka akan bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Itulah salah satu pertanyaan itu. Tetapi hadirin sekalian yang bahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin pertemuan kita yang sangat terbatas, sehingga tidak akan bisa menjelaskan seputar pertanyaan kawan saya tadi, itu bagaimana dengan pertanyaan para malaikat dalam barzah itu. Apakah dia akan bisa memahaminya, bisa menjawabnya karena dia telah paham dari awal, atau dia tidak akan paham meskipun awalnya paham. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan saya sampaikan seputar hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, meridhoi kita dalam setiap perjalanan langkah kita, dan selamanya apa yang Allah berikan kepada kita, pengetahuan, kesehatan, rezeki, atau segala apapun anugerah yang Allah berikan kepada kita, Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk menggunakan semuanya itu menjadi fasilitas, menjadi alat untuk mencapai keriduannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Walaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.